Di daerah kami, dalam pelaksanaan kurban, sebagian daging kurban dimasak untuk diberikan kepada yang bekerja dengan sudah ada izin dari sohibul kurban untuk diserahkan kepada panitia terkait pembagiannya. Apakah yang demikian ini dibenarkan, Ustaz? Kalau sudah seizin dari sohibul kurban, ya berarti jatah pekurbannya kurangi, tidak lagi sepertiga, yalah, dikurangi sidik begitu, dimasak. Ya nanti yang diberikan ke pekurban tidak lagi sepertiga. Loh kok ini nggak sepertiga? Lah kemarin sudah diambil kok, sudah diambil sedikit-sedikit untuk dimasak oleh panitia korban, kan gitu. Kalau memang sudah seizin itu ya boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya ya, untuk panitia korban itu ya dibelikan sendiri yang memang hewan bukan untuk korban, jadi sembelian biasa untuk dimakan bareng-bareng dengan seluruh panitia. Lebih baik begitu. Tapi kalau memang keadaannya ya seperti yang ditanyakan tadi, sudah seizin sohibul korban, maka ya boleh-boleh saja, dengan catatan nanti bagian sohibul korban tidak lagi sepertiga, karena bagiannya sudah dikurangi untuk makan bareng-bareng tadi. Ya, ada lagi. Pada bulan Zulhijjah di tanggal 13 adalah hari tasyrik, larangan berpuasa. Ketika akan berpuasa Ayyamul Bid, apakah hanya pada tanggal 14 dan 15 atau pada bulan Zulhijjah tidak ada Ayyamul Bid, Ustaz? Kalau memang kan di bulan Zulhijjah 11, 12, 13 kena satu hari Ayyamul Bidnya, larangan berpuasa karena tanggal 13. Maka kalau kita mau puasa Ayyamul Bid yaitu 14, 15. Terus kemudian ada yang memahami, lah nanti satunya ya di luar, ya sesudah tanggal 14 dan 15, mau tanggal 16 ya boleh, mau tanggal berapapun boleh. Karena memahami zahir hadis dari Nabi yang menyatakan bahwa menurut Aisyah ketika ditanya apakah Nabi itu setiap bulan puasa 3 hari, maka Aisyah menjawab, ya betul, setiap bulan Nabi senantiasa berpuasa 3 hari. Ketika tanya lagi min ayyi ayyamis syahr kana yasum, pada tanggal-tanggal berapa saja beliau berpuasa setiap bulan yang 3 hari itu, Aisyah menjawab lam yakun yubali min ayyi ayyamis syahr yasumu. Beliau tidak mempedulikan tanggal berapapun beliau berpuasa. Sehingga dari sabda Nabi ini, apa yang dilakukan Nabi ini, ada yang memahami bahwa puasa yang dilakukan Nabi setiap bulan yang 3 hari itu boleh di tanggal berapapun. Namun demikian, ada pula sabda Nabi kepada siapa? Abu Dzar, ya. Abu Dzar atau siapa itu? Ya toh? Ya, betul. Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, jika kamu ingin puasa setiap bulan, maka sum salasa asyrota wa arba'a asyrota wa khamsa asyrota. Kalau kamu mau puasa 3 hari di setiap bulannya, maka puasalah di tanggal 13, 14 dan 15. Itulah Ayyamul Bid. Maka kalau ternyata di Dzulhijjah ini
Ayamul bid kita dapat hanya 14-15. Lah yang satu hari boleh dikerjakan sesudah tanggal 15. Berpegang pada umum hadis Nabi tadi, lam yakun yubali. Beliau tidak pernah mempedulikan tanggal berapapun beliau berpuasa. Tapi sesudah itu kita kembali lagi ke 13, 14, 15. Berpedoman pada dawuh Nabi kepada Abu Dzar ini, idza sumta minasyahri thalathata ayyamin fasum thalatha asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Ya begitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Ada atau tidak keterangan bahwa Rasulullah SAW berkorban setiap tahunnya, atau dalam hadis yakni selama beliau masih sugeng sampai beliau wafat? Coba hadisnya jenengan baca itu loh. Rasulullah berkorban dengan 2 kibas yang akron kan. Karena Rasulullah yudhohi. Di brosur itu loh, karena Rasulullah yudhohi bikabsyaini saminaini azimaini akronaini kan itu. Ya, di halaman 9 Ustaz. Atau yang di ini apa? Saya yang pakai ini loh, yudhohi, yang karena Rasulullah yudhohi. Ya sudah, itu halaman 9 ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini saminaini azimaini akronaini maujuaini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kambing kibas yang gemuk, besar, bertanduk, yang dikebiri. Ya. Jadi Rasulullah itu ya, di setiap datang waktu korban, beliau senantiasa yudhohi, korban, dan korbannya dengan yang besar-besar. Di hadis ini kan tadi juga disebutkan bahwasanya Rasulullah itu pernah, memang doha itu fi'il madhi, Rasulullah pernah berkorban dengan 2 ekor kambing yang gemuk, besar, bertanduk, dan dikebiri. Memang doha itu fi'il madhi, namun bukan berarti Rasulullah pernah mungkin tidak berkorban ya. Yang saya tahu, Rasulullah senantiasa tentu berkorban di setiap tahun. Ya mungkin karena saya belum tahu, maka ini pertanyaan nanti akan kami cari tahu gitu loh. Apakah pernah Rasulullah tidak berkorban? Wong saat Hudaybiyah saja dilarang masuk oleh kaum musyrikin ke Mekah, itu Rasulullah juga menyembelih hadiu kok di situ, berkorban kok. Padahal Rasulullah pada tahun Hudaybiyah datang dari Madinah bersama sahabat ke Mekah untuk umroh dan membawa hewan kurban. Jadi bukan untuk berperang, tetapi dilarang oleh kaum kafir, oleh kaum musyrik, tidak boleh umroh pada tahun itu. Nah, sudah demikian Nabi tetap menyembelih hadiunya, menyembelih hewan korban beliau. Sehingga di tahun yang memang tidak bisa umroh saja,
dilarang masuk oleh kafir Quraisy, oleh kaum musyrikin, Nabi tetap berkorban, tetap menyembelih hewan korban. Lah dari sini ya tentu kemungkinan besar di tiap tahun Nabi itu berkorban. Kenapa kami jawab kemungkinan besar? Karena kami belum tahu, mungkin saja, tapi rasa-rasanya kok tidak mungkin gitu loh. Apakah ada riwayat Nabi pernah tidak berkorban? Lah itu PR bagi kami. Nanti kami cari tahu dulu. Kalau memang tidak ditemukan riwayat itu, berarti ya setiap tahun Nabi berkorban. Kemungkinan besarnya setiap tahun Nabi berkorban. Maka ini kami jawab kemungkinan untuk kami cari tahu dulu riwayat itu. Nah nanti kami jawab ahad depan. Kalau memang tidak ada riwayatnya, ya memang tidak ada riwayatnya, berarti setiap tahun Nabi berkorban. Kalau ada riwayatnya, ya akan kami sampaikan nanti. Riwayat itu dari siapa, sahih apa tidak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya terus, ada lagi?